Karampuang adalah nama sebuah kampung yang terletak sekitar 31 km arah barat ibu kota Kabupaten Sinjai yang memiliki sejarah panjang serta beberapa keunikan yang disandangnya. Segala keunikan itu lahir bersama dengan sejarahnya. Kehadiran Karampuang ini berawal dari adanya suatu peristiwa besar, yakni dengan munculnya seseorang yang tak dikenal, yang disebut sebagai Tumanurung. Tumanurung ini muncul di atas sebuah bukit yang saat ini dikenal dengan nama Batu Lapa. Dalam Lontara Karampuang dikisahkan bahwa asal mula adanya daratan di Sinjai berawal di Karampuang. Dahulu daerah ini adalah merupakan wilayah lautan, sehingga yang muncul layaknya tempurung yang tersembul di atas permukaan air. Di puncak Cimbolo inilah muncul Tumanurung yang akhirnya digelar Manurung Karampuluwe, atau seseorang yang karena kehadirannya menjadikan bulu kuduk warga berdiri. Kata Karampuluwe tadi akhirnya berubah menjadi Karampuang. Penamaan selanjutnya adalah perpaduan antara Karaeng dan Puang, akibat dijadikannya lokasi itu sebagai pertemuan antara orang-orang Goa yang bergelar Karaeng dan orang-orang Bone yang bergelar Puang. Setelah Manurung Karampuluwe diangkat oleh warga untuk menjadi raja, maka dia memimpin warga untuk membuka lahan-lahan baru. Tak lama kemudian, dia mengumpulkan warganya dan berpesan, "Elo kak tuo, teak mate, elo kak madeceng, teak maja." Ungkapan ini adalah suatu pesan yang mengisyaratkan kepada warga pendukungnya untuk tetap melestarikan segala tradisinya. Setelah berpesan, maka dia tiba-tiba lenyap. Tak lama kemudian, terjadi lagi peristiwa besar, yakni dengan hadirnya 7 Tumanurung baru yang awalnya muncul cahaya terang di atas busa-busa air. Setelah warga mendatangi busa-busa itu, maka telah muncul 7 Tumanurung tadi dan diangkat sebagai pemimpin baru. Pemimpin yang diangkat adalah seorang perempuan, sedangkan saudara laki-lakinya diperintahkan untuk menjadi raja di tempat lain dan menjadi Tumanurung baru. Dalam Lontara dikatakan, "Lau Cimbolo na, monro capeng na." Pada saat melepaskan saudara-saudaranya, dia berpesan, "Non makkalelembang, numalopo kualin rungi, numatandre ku aci naungi, makkelo ku akkelori, ulai lisu." Turunlah ke daratan datar, namun kebesaranmu kelak harus mampu melindungi Karampuang. Raihlah kehormatan, namun kehormatan itu kelak turut menaungi leluhurmu. Meskipun demikian, segala kehendakmu adalah status kehendakku juga. Kalau tidak, maka kebesaranmu akan aku ambil kembali. Akhirnya mereka menjadi raja di Elung Mangenre, Bonglangi, Bontona Barua, Carimba, Lante Amuru, dan Tassese. Dalam perjalanannya, masing-masing diamanahkan untuk membentuk 2 gelak. Dengan demikian, maka terciptalah 12 gelak baru, yakni Bulu, Bicu, Salohe, Tanete, Marwanging, Anakarung, Munte, Siung, Salewatang Bulu, Salewatang Salohe, Satengah, Pangepena Satengah. Setelah saudaranya telah menjadi raja, saudara tertuanya yang tinggal di Karampuang pun lenyap dan meninggalkan sebuah benda. Kelak, benda inilah yang dijadikan sebagai arajang dan sampai saat ini disimpan di rumah adat. Sedangkan untuk menghormati Tumanurung tertua ini, maka rumah adatnya semuanya dilambangkan dengan simbol perempuan. Sebagai suatu komunitas tradisional, tentunya kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan sebagai tokoh yang mampu mengayomi warganya dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam tradisi Karampuang, kepemimpinan diserahkan kepada 4 tokoh adat dengan peran yang berbeda-beda. Keempatnya adalah Arung, Ade, Sandro, dan Guru. Arung, Ade, dan Guru harus dijabat oleh laki-laki, sedangkan Sandro haruslah dijabat oleh perempuan. Keempatnya digambarkan dengan api tetong Arung, tanah tudang Ade, angin reko Sandro, wai sujuk Guru, atau 4 unsur kehidupan, yakni api, tanah, udara, dan air. Perpaduan keempat tokoh ini digambarkan sebagai epa aliri tetepona hanuai. Dalam menjalankan aktivitasnya, mereka harus tetap kompak dan memutuskan segala persoalan atas kesepakatan bersama. Selain itu, segala keputusan yang telah ditetapkan harus dijaga dan tidak dibolehkan untuk mengubahnya lagi dan diungkapkan dengan kata tepu batu tenri lesang. Akhirnya dipertegas lagi dengan kata-kata dekna lura bicara karena posisinya sebagai ade epa. Maka mereka bahu-membahu mempertahankan segala tradisi leluhur yang merupakan warisan sekaligus amanah dari Tumanurung. Namun demikian, sebagai anggota masyarakat dan merupakan bagian dari orang banyak, mereka sekaligus menduduki jabatan yakni sebagai Tomatoa, Gelak, Sandro, dan Guru.
Bagi pengangkat adat, telah digariskan bahwa Tomatoa, Gelak, dan Guru harus dijabat oleh laki-laki, sedangkan Sandro haruslah perempuan. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pemimpin masyarakat, maka keempatnya mempunyai pendamping atau pembantu yang disebut dengan Bali Tudangeng. Arung dalam menjalankan fungsinya sebagai Tomatoa didampingi oleh seorang anak Malolo, yakni sebagai Pak Bicara dan juga merupakan putra mahkota atau Patola. Kedudukan sebagai Patola ini bukanlah mutlak untuk menjadi pengganti dari Arung, tetapi hanya sebagai juru bicara dari Arung. Anak Malolo tadi tidak mutlak anak dari Arung. Tokoh adat lainnya adalah Gelak. Dalam menjalankan tugasnya, Gelak dibantu pula oleh seorang anak Malolo yang fungsinya sebagai Pak Bicara. Selain itu, masih dibantu lagi oleh beberapa orang sebagai Suro dan Pak Bilang, yakni ahli dalam bidang-bidang tertentu. Sedangkan Sandro dibantu oleh Pinati, Papajo, Pagenrang, dan lain-lain. Sedangkan Guru dibantu oleh Katte, Bilala, dan Doja. Selain fungsi sosial, keempatnya diikat lagi oleh fungsi religi yang diungkapkan dengan Mapogau, Hanuai, Arunge, Makbisa, Lompoi Galai, Makaharui, Sandroe, Matula Balai Gurue. Dengan demikian, maka keempatnya menjadi pemimpin lagi dalam urusan-urusan ritual. Sebagai contoh pada pelaksanaan pesta adat Mapogau Hanua, yang menjadi penanggung jawab adalah Arung. Upacara memulai tanam dan panen dipimpin oleh Gelak. Upacara-upacara adat kecil seperti Mapaleso Ase, Mapbali Sumange dipimpin oleh Sandro, sedangkan Maulu dan Miraje dipimpin oleh Guru. Untuk memudahkan menjalankan aktivitasnya, tersedia 2 rumah adat yang berfungsi sebagai istana, yaitu Tomatoa dan Sandro harus menempati rumah adat. Tomatoa dan Gelak menempati rumah adat Gelak. Guru dan anak Malolo juga mempunyai kamar tersendiri di rumah adat. Hal yang menarik dalam kepemimpinan tradisional ini adalah karena apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka dia tidak boleh dimakamkan sebelum ada penggantinya dan diterima oleh warga atau diungkapkan dengan engkapa, nasapai bajunna, atau nanti setelah ada pengganti yang akan mengenakan baju kebesarannya. Dalam menunjuk calon pengganti dari yang meninggal, telah digariskan dengan tegas oleh adat bahwa penggantinya tidak mutlak anak dari tokoh adat yang meninggal, walaupun sangat diharapkan oleh warga dengan ungkapan tepak raungna, ajuk kajue. Tapi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat tertentu, maka keinginan itu bisa saja menjadi lain. Syarat untuk dipilih menjadi pengganti antara lain Mak Bali Pangara atau telah menikah, Dek Gagal Lahana atau tidak pernah membuat kesalahan yang merugikan, Dek Nama Karakara atau tidak sedang berperkara, Mau Muru sekitar 35 tahun, Paiseng Riade, paham dengan adat, Paiseng Rigau memahami norma-norma, Nacowe berwibawa, dan Mapalece atau membujuk. Dalam ketentuan adat telah digariskan bahwa apabila Arung yang meninggal, maka yang menentukan calon berdasarkan kriteria dan ketentuan adat di atas adalah Gelak sebagai orang yang paling dekat dengan rakyat. Sedangkan apabila Gelak yang meninggal, maka yang mencari pengganti adalah Arung. Hal ini diungkapkan dengan Arung Mate, Gelak Empaluki, Gelak Mate Arung Palui. Keduanya disebut dengan Mate si Balu, si Engkang si Adenareng. Tetapi kalau Sandro atau Guru yang meninggal, maka yang mencari penggantinya adalah Arung dan Gelak. Namun demikian, apabila ada calon yang telah ditetapkan, maka harus disetujui oleh warga pendukungnya. Selanjutnya, jenazah barulah dimakamkan setelah baju kebesarannya telah dipasangkan kepada pengganti yang baru.